Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang riba, maisir, dan gharar dalam transaksi muamalah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama, Dava Nastia Asila Zahrani dengan NIM 108 dan Ziana Salsabila dengan NIM 150. Materi pertama adalah pengertian riba. Pengertian riba yaitu suatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba merupakan kelebihan ataupun tambahan atau aziyadah. Di sisi lain, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba merupakan nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Riba sendiri terbagi menjadi dua, yaitu riba halal dan riba haram. Pertama, yaitu riba haram. Merupakan pengambilan keuntungan yang melebihi nominal pinjaman diharamkan oleh sebagian besar agama. Praktik riba sebenarnya memang sudah ada sejak lama, sehingga agama sudah melebih dulu memberikan larangan untuk mengambil tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada orang lain, di mana praktik pinjaman yang diberi bunga ini dianggap akan memberatkan pihak yang meminjam uang atau debitur. Sedangkan riba juga ada yang halal, misalnya saja investasi, di mana jenis penambahan nilai ini tidak termasuk ke dalam riba. Investasi merupakan sebuah transaksi ataupun usaha yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan nilai jual kembali sesuai dengan kesepakatan yang bersifat transparan. Sebagian besar orang berpendapat bahwa investasi termasuk ke dalam kegiatan usaha, di mana investasi dapat disalurkan kepada bank-bank syariah guna membiayai usaha. Sementara untuk bunga pinjaman hanya berfokus untuk melipat gandakan dari nominal pokok hutang yang diberikan kepada para peminjam. Hal yang sudah jelas berbeda antara investasi dengan usaha dalam melipat gandakan keuntungan melalui bunga pinjaman. Selanjutnya materi yang kedua yaitu landasan hukum riba. Riba merupakan salah satu hal yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran dan juga hadis telah ditetapkan bahwa dasar dari hukum riba adalah haram. Agama Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi hutang piutang ataupun jual beli bila di dalamnya mengandung riba. Larangan itu juga sudah tertulis di dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 275 dan 276 yang berbunyi Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Pada dasar hukum riba pertama di atas dapat dilihat bahwa riba merupakan sesuatu yang secara jelas tertulis sebagai hal yang dimusnahkan. Sebagai manusia yang memiliki sikap tauhid, sudah senormalnya untuk menghindari diri dari hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Tidak berhenti di situ, pada ayat sebelumnya Allah juga telah memberitahu akibat yang dihadapi apabila seseorang telah memaksa untuk melakukan kegiatan riba. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi Yuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa in kuntum mu'minin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Sebagaimana yang telah tertera dalam terjemahan, Allah kembali lagi mengingatkan manusia untuk tidak berinteraksi dengan hal yang berpotensi riba. Manusia yang dimaksud pada ayat di atas tentu hanyalah manusia yang memiliki iman. Selanjutnya yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi
ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam ayat ini, Allah kembali berbicara pada manusia yang memiliki iman untuk tidak memperoleh uang dan harta berharga dengan cara yang tidak benar. Karena riba memberi dampak yang merugikan kepada pihak peminjam. Tentunya riba bukanlah cara memperoleh harta yang benar. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu macam-macam riba. Yang pertama ada riba fad, yaitu kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah uang atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu pertukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Yang kedua ada ribayat. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Akan tetapi, waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Contoh dari riba jenis ini di dalam kehidupan sehari-hari adalah penjual motor akan dihargai dengan 12 juta rupiah bila dibayar secara tunai. Sementara jika pembeli akan membayar motor tersebut secara kredit, maka akan dihargai senilai 15 juta rupiah. Baik pembeli ataupun penjual tidak akan menetapkan berapa jumlah nominal yang harus dibayar sampai transaksi selesai. Selanjutnya, yang ketiga ada riba nasi'ah. Riba merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa, akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh dari riba nasi'ah adalah penukaran emas 24 karat yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda. Ketika pihak yang pertama sudah menyerahkan emasnya, tapi pihak yang kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal tersebut menjadi riba karena harga emas bisa berubah kapan saja. Yang keempat ada riba hard. Riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengambilan pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kelima ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Umumnya hal tersebut terjadi karena peminjam tidak bisa membayarnya sesuai waktu yang telah disepakati. Contoh dari riba jenis ini adalah proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu pengembalian yaitu 6 bulan. Apabila tidak bisa membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada nominal tambahan dari total pinjaman. Materi yang keempat yaitu bunga bank dan riba. Ada 3 pendapat tentang persoalan apakah bunga bank itu sama dengan riba, yaitu pertama, bunga bank adalah riba dan karenanya dianggap haram. Kedua, membolehkan bunga karena dianggap tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat agama Islam. Dan ketiga, bunga bank haram tapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarinya, maka diperbolehkan. Bunga yang diterapkan pada perbankan dalam praktik sehari-harinya, sistem bunga yang ada di perbankan cenderung menyerupai atau bahkan sama dengan riba. Melipat gandakan pembayaran baik dari sisi nasabah maupun dari sisi atau pihak bank.
Padahal dalam Islam sendiri sudah jelas pula bahwa hukum hutang piutang haruslah dengan ukuran yang sama, sehingga jumlah yang diutangkan kepada peminjaman harus dikembalikan dalam jumlah yang sama kepada yang diberikan utang atau pinjaman. Untuk materi yang kelima, yaitu riba dalam transaksi muamalah kontemporer. Salah satu contoh riba dalam suatu transaksi adalah adanya tambahan dalam suatu hutang piutang. Utan meminjam uang sebesar 100.000 kepada Habib. Namun, Habib memberikan syarat apabila Utan ingin meminjam uang sebesar 100.000, maka ia harus mengembalikan sebesar 110.000 pada bulan berikutnya. Dalam transaksi ini terdapat suatu tambahan sebesar 10.000, sehingga tambahan ini yang dinamakan riba. Untuk materi yang selanjutnya, atau materi yang keenam, yaitu pengertian dari masyir. Masyir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syarak telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syarak memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diartikan memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko. Untuk materi yang ketujuh, yaitu masyir dalam transaksi muamalah kontemporer. Contohnya, yaitu undian, adalah suatu bentuk permainan judi. Karenanya, ia tidak boleh dianggap enteng dan ditolerir dengan alasan sebagai aktivitas sosial atau tujuan-tujuan kemanusiaan. Orang-orang yang memperbolehkan undian untuk maksud-maksud di atas sama seperti orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan yang sama dengan cara yang terlarang pada umumnya. Ini jenis-jenis perjudian. Jenis-jenis judi itu ada 4. Yang pertama undian, yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel, dan sebagainya, di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi massal, di mana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada. Yang kedua yaitu taruhan. Untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari si penjudi, misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen, maupun sepak bola. Untuk yang nomor 3, judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain. Untuk yang terakhir yaitu judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, Mickey Mouse, dingdong, panciko, maupun permainan komputer lainnya. Untuk materi yang ke-8 yaitu pengertian dari goror. Dalam bahasa Arab, goror adalah al-qotr, pertaruhan, majhul, al-akibah, tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-mukhtaroh, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan. Goror merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksudkan dengan goror dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hal yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli. Untuk materi yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu goror dalam transaksi muamalah kontemporer. Goror dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis goror yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Contoh, di saat melakukan pengajuan pinjaman pada bank untuk suatu usaha dengan beban bunga sebesar 10%. Jika usaha yang dilakukan mendapatkan keuntungan 100% atau lebih, maka pihak peminjam akan untung karena hanya membayar bunga sebesar 10%. Sedangkan bila usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung sendiri dan pihak bank tidak peduli dengan kondisi tersebut. Saat masa jatuh tempo, pihak
peminjam harus mengembalikan dana pinjamannya beserta bunga yang dibebankan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi resikonya yang dipertaruhkan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar video YouTube kami. Dan kami hanya membatasi 3 pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.